Halo Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sering merasa cepat pegal, kaku, atau badan terasa berat setelah melakukan aktivitas ringan, misalnya jalan pagi, beres-beres rumah, atau sekadar duduk agak lama? Kondisi seperti ini ternyata sangat sering dialami oleh banyak lansia, dan bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman. Nah, saya penasaran, kira-kira buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi sehari-hari untuk menjaga tubuh tetap segar? Apakah pisang yang mudah ditemukan, jeruk yang segar dan manis, atau mungkin alpukat yang bisa bikin perut lebih kenyang? Setiap orang tentu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada beberapa buah tertentu yang secara khusus bisa membantu mengurangi pegal linu, menjaga kesehatan otot, dan membuat tubuh tetap bugar walau usia sudah tidak muda lagi? Di video ini, kita akan membahas bersama 5 buah pilihan yang tidak hanya enak dimakan, tapi juga terbukti bermanfaat untuk mengurangi rasa pegal linu pada lansia. Saya akan lengkapi dengan dukungan penelitian supaya lebih meyakinkan, tips konsumsi harian yang aman, bahkan resep sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jadi, jangan lewatkan sampai selesai ya, karena informasi ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Bapak Ibu siap? Mari kita mulai pembahasan dengan buah pertama yang sering dianggap biasa saja, tapi ternyata luar biasa untuk mengurangi pegal linu. Sekarang, mari kita masuk ke buah pertama yang mungkin sangat akrab di kehidupan sehari-hari kita, yaitu pisang. Bapak Ibu pasti sudah sering sekali melihat atau bahkan mengonsumsi buah ini, bukan? Pisang adalah salah satu buah yang paling mudah ditemukan di pasar tradisional, di warung, bahkan di kebun rumah. Tapi, tahukah Bapak Ibu, di balik kesederhanaannya, pisang menyimpan manfaat besar yang bisa membantu lansia agar tidak mudah pegal linu. Kenapa pisang begitu bagus untuk kesehatan otot dan sendi? Jawabannya terletak pada kandungan kalium dan magnesium di dalamnya. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu kerja otot agar tidak mudah tegang atau kram. Sementara magnesium berperan penting dalam relaksasi otot, mencegah rasa kaku, dan mendukung sistem saraf agar lebih tenang. Kombinasi kedua mineral ini membuat pisang menjadi buah yang sangat bermanfaat untuk mencegah rasa pegal linu yang sering dialami oleh lansia. Tidak hanya itu, ada juga dukungan penelitian yang memperkuat manfaat pisang. Beberapa riset pada atlet menunjukkan bahwa konsumsi pisang mampu mengurangi risiko kram otot setelah berolahraga. Nah, kalau pada atlet saja terbukti membantu, tentu manfaatnya juga bisa dirasakan oleh lansia yang sering mengalami pegal akibat aktivitas ringan sehari-hari. Jadi, pisang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mendukung kesehatan otot dan sendi secara alami. Lalu, bagaimana cara konsumsi yang tepat? Bapak Ibu bisa menjadikan pisang sebagai camilan sehat, cukup 1-2 buah per hari. Untuk penderita diabetes, porsinya perlu dibatasi agar tidak berlebihan, karena pisang memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Sebaiknya pilih pisang yang masih segar dan tidak terlalu matang agar kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Supaya lebih menarik, pisang juga bisa diolah menjadi resep sehat yang mudah dibuat di rumah. Salah satunya adalah smoothie pisang. Caranya sederhana sekali. Ambil 1 buah pisang, campurkan dengan segelas yogurt rendah lemak, tambahkan sedikit kayu manis bubuk, lalu blender hingga halus. Rasanya lezat, segar, sekaligus memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas. Minuman ini cocok dinikmati di pagi hari sebagai sarapan ringan, atau di sore hari untuk mengembalikan tenaga. Namun, ada juga peringatan penting yang perlu diperhatikan. Pisang memang sehat, tetapi bila dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan kadar gula darah naik, terutama pada penderita diabetes. Selain itu, konsumsi pisang berlebihan juga bisa memicu rasa kembung pada sebagian orang. Jadi, kuncinya adalah mengonsumsi pisang dalam jumlah yang tepat dan seimbang dengan makanan lainnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sedang menonton. Kalau Bapak Ibu, biasanya lebih suka makan pisang di pagi hari sebagai pengganti sarapan, atau di sore hari sebagai camilan? Silakan tulis di kolom komentar ya, karena saya ingin tahu kebiasaan Bapak Ibu dalam mengonsumsi buah sederhana yang kaya manfaat ini. Jadi, pisang yang terlihat biasa saja ternyata punya manfaat luar biasa untuk membantu lansia tetap bugar, tidak mudah pegal, dan tetap bersemangat menjalani hari. Setelah tadi kita membahas pisang,
Sekarang mari kita beralih ke buah kedua yang juga sangat populer, dan hampir semua orang pasti pernah menikmatinya, yaitu jeruk. Buah ini dikenal dengan rasanya yang segar, manis asam, serta kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Tapi tidak hanya itu, jeruk juga memiliki manfaat khusus bagi lansia untuk membantu mengurangi pegal linu dan menjaga sendi tetap sehat. Kenapa jeruk bagus untuk kesehatan sendi dan otot? Jawabannya ada pada kandungan vitamin C. Vitamin ini berperan penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjadi bagian utama dari jaringan ikat pada tubuh, termasuk tendon, ligamen, dan sendi. Jika tubuh cukup mendapatkan vitamin C, maka kolagen bisa terbentuk dengan baik, sehingga elastisitas otot dan sendi tetap terjaga. Hasilnya, tubuh tidak mudah kaku, pegal, atau nyeri setelah beraktivitas. Selain itu, jeruk juga mengandung banyak antioksidan. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan peradangan. Jadi, dengan mengonsumsi jeruk secara rutin, lansia bisa membantu mengurangi peradangan kecil yang sering memicu rasa pegal di persendian. Ada juga studi penelitian yang mendukung manfaat vitamin C ini. Beberapa riset menunjukkan bahwa asupan vitamin C yang cukup berhubungan dengan berkurangnya risiko radang sendi dan osteoartritis. Bahkan, orang yang rajin mengonsumsi buah-buahan tinggi vitamin C seperti jeruk, cenderung memiliki kesehatan sendi yang lebih baik dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk menikmati jeruk sehari-hari? Tipsnya sederhana. Cukup 1 buah jeruk ukuran sedang setiap hari. Jeruk bisa dimakan langsung sebagai camilan sehat, atau dijadikan infused water dengan cara mencampurkan potongan jeruk segar ke dalam air dingin. Hasilnya adalah minuman menyegarkan yang bisa membantu menjaga hidrasi sekaligus menutrisi sendi. Bagi bapak ibu yang suka variasi, jeruk juga bisa dijadikan resep sehat yang mudah sekali dibuat. Cobalah campuran potongan jeruk segar, daun mint, dan air dingin. Hasilnya adalah minuman penyegar sendi yang enak, segar, sekaligus membantu mengurangi rasa pegal. Cocok dinikmati siang hari saat cuaca panas, atau setelah beraktivitas agar badan kembali segar. Namun, ada peringatan penting yang perlu diperhatikan. Jeruk memiliki rasa asam yang cukup kuat. Untuk bapak ibu yang memiliki masalah asam lambung atau MAG, sebaiknya konsumsi jeruk dengan hati-hati dan jangan berlebihan. Pilih jeruk yang rasanya manis dan hindari mengonsumsinya saat perut benar-benar kosong. Dengan begitu, manfaat bisa didapatkan tanpa menimbulkan keluhan pada lambung. Sekarang saya ingin bertanya, apakah bapak ibu lebih suka makan jeruk langsung, atau dijadikan jus segar? Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap orang punya cara favorit masing-masing dalam menikmati buah yang segar ini. Jadi, jangan remehkan jeruk. Dengan kandungan vitamin C yang tinggi, antioksidan yang melimpah, serta kemampuannya mendukung kolagen, jeruk bisa menjadi salah satu buah terbaik untuk menjaga sendi tetap sehat dan mengurangi rasa pegal linu pada lansia. Sekarang, kita masuk ke buah ketiga yang juga sangat istimewa, yaitu alpukat. Buah berwarna hijau lembut dengan tekstur yang creamy ini bukan hanya enak dimakan, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk kesehatan lansia, terutama dalam menjaga agar tubuh tidak mudah pegal linu. Kenapa alpukat begitu bagus untuk tubuh? Salah satu jawabannya adalah karena kandungan lemak sehat yang ada di dalamnya. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang baik otomatis membantu otot dan sendi mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi yang cukup, sehingga tubuh tidak mudah kaku dan pegal. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung vitamin E, yaitu antioksidan yang berperan melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga berkontribusi menjaga elastisitas otot dan kulit, membuat tubuh terasa lebih segar dan tidak gampang lelah. Kombinasi lemak sehat dan vitamin E inilah yang menjadikan alpukat salah satu buah terbaik untuk lansia yang ingin tetap bugar. Bagaimana dengan studi penelitian? Ada riset yang menunjukkan bahwa lemak tak jenuh tunggal yang terkandung dalam alpukat bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung sekaligus mendukung fungsi otot. Jadi, alpukat tidak hanya baik untuk jantung, tapi juga bermanfaat dalam mengurangi rasa pegal linu yang sering muncul karena otot dan sendi yang bekerja keras seiring bertambahnya usia. Lalu, bagaimana cara konsumsi yang tepat? Untuk mendapatkan manfaatnya, bapak ibu cukup makan setengah buah alpukat per hari. Cara paling mudah adalah dengan mencampurnya ke dalam salad, atau menjadikannya sebagai olesan roti gandum.
Rasanya lembut, gurih, dan membuat kenyang lebih lama. Supaya lebih variatif, mari kita coba resep sehat sederhana dari alpukat. Caranya mudah sekali. Ambil setengah buah alpukat matang, haluskan dengan garpu, lalu tambahkan perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Hasilnya adalah olesan roti sehat yang nikmat, bisa dijadikan sarapan atau camilan sore. Resep ini bukan hanya lezat, tapi juga membantu menjaga tubuh tetap bertenaga tanpa membuat cepat pegal. Namun, ada hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu peringatan konsumsi. Alpukat memang sehat, tetapi kandungan kalorinya cukup tinggi. Kalau dimakan berlebihan, bisa menyebabkan kelebihan kalori yang berujung pada kenaikan berat badan. Jadi, konsumsilah alpukat dalam jumlah wajar agar manfaatnya bisa didapat tanpa efek samping. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa di sini yang suka alpukat dijadikan jus? Atau lebih suka dimakan langsung dengan sedikit gula atau susu kental manis? Tulis di kolom komentar ya, karena setiap orang punya cara favorit masing-masing dalam menikmati alpukat. Jadi, alpukat bukan sekadar buah yang enak, tapi juga kaya manfaat. Dengan kandungan lemak sehat dan vitamin E, alpukat mampu menjaga elastisitas otot, memperkuat sendi, serta membantu tubuh agar tidak mudah pegal linu. Sekarang, mari kita bahas buah keempat yang rasanya segar, manis asam, dan sering dijadikan campuran rujak, yaitu nanas. Buah tropis ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga punya manfaat luar biasa untuk membantu lansia agar tidak mudah pegal linu, terutama berkat kandungan enzim alaminya. Kenapa nanas bagus untuk kesehatan sendi dan otot? Jawabannya ada pada enzim khusus bernama bromelain. Enzim ini memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan, yang berarti bisa membantu mengurangi pembengkakan, nyeri otot, serta kekakuan sendi. Jadi, ketika Bapak Ibu sering merasa pegal linu setelah beraktivitas, nanas bisa menjadi salah satu pilihan buah yang membantu meredakannya secara alami. Tidak hanya itu, bromelain juga dipercaya dapat meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh lebih cepat pulih dari rasa nyeri. Inilah alasan kenapa nanas sering disebut-sebut sebagai buah yang baik untuk kesehatan sendi dan pemulihan otot. Bagaimana dengan studi penelitian? Beberapa penelitian telah menegaskan bahwa bromelain memang berfungsi sebagai agen antiinflamasi alami. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa konsumsi bromelain bisa membantu mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis yang sering dialami oleh lansia. Jadi, nanas bukan hanya segar untuk dimakan, tapi juga memiliki dukungan ilmiah yang nyata. Lalu, bagaimana cara konsumsi nanas yang tepat? Bapak Ibu bisa menikmati nanas dengan porsi 2-3 potong segar per hari. Cara ini cukup untuk mendapatkan manfaat bromelain, tanpa membuat perut terasa tidak nyaman. Ingat, nanas memiliki kadar asam yang cukup tinggi, jadi sebaiknya jangan dimakan berlebihan. Supaya tidak bosan, nanas juga bisa diolah menjadi resep sehat yang sederhana. Coba buat salad nanas segar, potong nanas kecil-kecil, tambahkan irisan mentimun yang renyah, lalu beri sedikit madu alami. Rasanya segar, manis asam, dan sangat cocok dikonsumsi siang hari untuk mengembalikan energi sekaligus meredakan pegal. Namun, ada peringatan penting yang perlu Bapak Ibu ingat. Karena nanas cukup asam, buah ini bisa memicu perih atau rasa tidak nyaman pada lambung, terutama bagi penderita MAG atau asam lambung. Jadi, konsumsi secukupnya, jangan terlalu banyak, dan usahakan dimakan setelah makan utama agar tidak terlalu keras pada lambung. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu berinteraksi. Kalau nanas, biasanya Bapak Ibu lebih suka dimakan segar begitu saja, atau dijadikan campuran masakan seperti sayur asam atau tumisan? Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap orang punya cara unik menikmati buah tropis yang satu ini. Jadi, nanas bukan sekadar buah rujak yang menyegarkan. Dengan kandungan bromelain yang berkhasiat sebagai antiinflamasi alami, nanas bisa membantu mengurangi nyeri sendi, meredakan peradangan, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Tentu saja, dengan catatan dikonsumsi dalam porsi wajar dan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Sekarang kita sampai pada buah kelima yang pasti sudah sangat akrab di meja makan Bapak Ibu, yaitu semangka. Buah berwarna merah segar ini identik dengan rasa manis, banyak air, dan sangat cocok dinikmati di siang hari yang panas. Tapi, di balik kesegarannya, semangka juga menyimpan manfaat besar untuk membantu lansia agar tidak mudah pegal linu. Kenapa semangka bagus?
Pertama, karena kandungan airnya yang tinggi, sekitar 90% dari daging buah semangka adalah air. Hal ini sangat penting untuk lansia, karena tubuh yang terhidrasi dengan baik bisa mencegah otot dan sendi terasa kaku. Kedua, semangka mengandung senyawa alami bernama L-citrulline, yaitu asam amino yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Dengan aliran darah yang lancar, nutrisi dan oksigen bisa tersalurkan lebih baik ke otot dan sendi, sehingga rasa pegal bisa berkurang. Bagaimana dengan studi penelitian? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa L-citrulline pada semangka berperan dalam mendukung relaksasi pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih optimal. Studi lain juga menemukan bahwa konsumsi semangka bisa membantu mengurangi rasa pegal otot setelah aktivitas fisik. Jadi, bukan hanya menyegarkan, tapi semangka memang punya dasar ilmiah yang mendukung manfaatnya untuk kesehatan tubuh lansia. Sekarang masuk ke tips konsumsi. Bapak Ibu cukup makan 1-2 potong besar semangka per hari, terutama saat siang hari ketika tubuh butuh cairan tambahan. Karena semangka tinggi air, buah ini cocok untuk membantu rehidrasi sekaligus memberikan rasa segar. Namun, tetap ingat bahwa semangka juga memiliki kadar gula alami, sehingga harus diatur porsinya. Untuk variasi, mari coba buat resep sehat sederhana. Potong semangka menjadi dadu kecil, campurkan dengan beberapa helai daun basil segar, lalu tambahkan sedikit perasan jeruk lemon. Hasilnya adalah salad semangka yang segar, wangi, dan bisa menjadi camilan sehat anti pegal. Salad ini bukan hanya lezat, tapi juga kaya antioksidan dan sangat cocok dikonsumsi setelah aktivitas ringan atau di siang yang terik. Tentu saja ada peringatan penting. Bagi Bapak Ibu yang memiliki diabetes, sebaiknya batasi konsumsi semangka hanya 1 potong saja. Meskipun kadar gula semangka lebih rendah dibanding buah-buahan manis lain, tetap saja jika berlebihan bisa memengaruhi kadar gula darah. Jadi, kuncinya adalah pengaturan porsi sesuai kondisi tubuh masing-masing. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berbagi. Biasanya Bapak Ibu lebih suka makan semangka saat siang panas, atau setelah olahraga ringan seperti jalan pagi? Silakan ceritakan di kolom komentar. Jadi, semangka bukan hanya buah penyegar dahaga, tetapi juga teman baik untuk kesehatan sendi dan otot lansia. Dengan kandungan L-citrulline dan air yang tinggi, semangka membantu melancarkan sirkulasi darah, meredakan pegal, sekaligus menjaga tubuh tetap bugar. Kita sudah sampai di bagian penutup. Bapak Ibu, mari kita rangkum kembali apa saja buah yang bisa membantu agar tubuh tidak mudah pegal linu. Yang pertama adalah pisang, kaya kalium dan magnesium yang menjaga otot tetap rileks serta mencegah kram. Kedua, jeruk, sumber vitamin C yang penting untuk pembentukan kolagen agar sendi tetap lentur. Ketiga, alpukat, dengan lemak sehat dan vitamin E yang menjaga elastisitas otot serta mendukung kesehatan jantung. Keempat, nanas, yang mengandung enzim bromelain sebagai antiinflamasi alami untuk mengurangi nyeri sendi. Dan yang kelima, semangka, kaya air dan L-citrulline untuk melancarkan sirkulasi darah serta meredakan pegal. Kalau kita lihat bersama, kelima buah ini bukan hanya enak dimakan, tetapi juga punya manfaat nyata untuk menjaga otot tetap kuat, sendi lebih sehat, dan mengurangi rasa pegal linu yang sering dirasakan lansia. Tapi jangan lupa, kunci utamanya adalah mengonsumsi buah dengan porsi yang wajar, lalu dipadukan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, serta istirahat yang cukup. Dengan begitu, manfaat buah akan terasa lebih maksimal dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Dari 5 buah tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi sehari-hari? Atau mungkin ada buah favorit lain yang juga terasa membantu mengurangi pegal? Silakan tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk penonton lain juga. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan cara sederhana tapi konsisten. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.